Hai, dengan baperan di sini. Kamu di mana? Di episode baperan kali ini, aku bakalan bacain cerita pendek karanganku sendiri yang aku rangkai dari anime dan cerita cinta yang pernah aku alami waktu dulu. Maaf. Maaf adalah judul dari cerita pendek kali ini. Dan di dalam KBBI, maaf adalah ucapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf. Cerita pendek karangan Babaktiar. Aku ingat malam itu, saat awan menutupi keberadaan bulan dan mulai menangis meneteskan air matanya perlahan. Aku ingat, aku berada di sana denganmu. Aku yang sedang memegangkan payung dan sedang menghangatkanmu dengan jaket tebal yang aku pakai saat itu. Kita berdua berjalan menuju rumahmu, mengantarkanmu pulang. Sesampai di depan rumah, kamu tiba-tiba bilang kepadaku, "Yan, terima kasih ya untuk perbuatan baikmu dan kekhawatiranmu selama ini kepadaku." "Iya, Fa, sama-sama. Aku melakukan semua ini karena aku memang cinta sama kamu," kata Bian. Dan Bian pun bertanya kepada Siva, "Kok tumben kamu bilang gitu, Fa?" Siva menjawab, "Maaf ya, Yan. Bukannya aku tidak mencintaimu lagi. Tapi, akhir-akhir ini, aku terus kepikiran tentangmu. Aku merasa tidak pantas saja berada di sampingmu." "Fa, kamu jangan bilang gitu. Kamu masih bisa kok berada di belakang atau di depanku." Bian menjawabnya dengan gurauan, tanpa mengetahui arti dari kata-kata Siva barusan. "Aku serius tau, Yan. Aku pengen kita temenan aja. Aku merasa tidak pantas menjadi pacarmu, karena kamu selalu baik kepadaku. Dan aku sudah mencoba, tapi aku tidak pernah bisa melakukan itu juga padamu." Bian langsung berkata dengan cepat, "Tapi Fa, seketika itu, ada mobil yang berjalan cepat dan roda kirinya melewati genangan air yang ada di belakangku. Tanpa sengaja, air itu tiba-tiba menuju kepadaku dan membasahi seluruh tubuhku. Aku pun langsung terbangun dari tidurku. Ternyata, ibu menyiramku dengan segelas air karena aku sedang mengigau, berbicara sendiri saat tidur. Aku bergegas ke kamar mandi untuk ganti baju, berdoa, dan kembali lagi melanjutkan tidurku yang terganggu malam itu. Keesokan harinya, aku bangun seperti manusia pada umumnya. Aku tidak merasakan ada hal aneh tadi malam. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah dengan ekspresi wajah bahagia. Bel masuk sudah meneriakkan suaranya, pertanda kelas akan dimulai. Hari ini, aku merasakan ada hal yang berbeda. Ternyata, Bu Sinta memasuki kelas dengan seorang manusia berjenis kelamin perempuan dan memberitahu semua murid bahwa ada siswi baru di kelas ini. "Pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru pindahan dari sekolah sebelah. Silakan memperkenalkan diri, Siva." "Perkenalkan, namaku Siva Azraf. Biasa dipanggil Siva. Salam kenal." "Siva, di situ ada bangku kosong. Kamu duduk di sebelah situ ya sama Bian," kata Bu Sinta. "Iya Bu," jawab Siva. Di saat Siva duduk di sebelah dengan menjabatkan tangannya kepadaku sambil memperkenalkan dirinya, "Siva Azraf." Aku juga menerima jabat tangan itu sambil menjawab, "Bian Rasya." Seketika itu pula, tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Ada bayangan tentang nama Siva dalam mimpiku semalam. Dalam hati aku bertanya, apakah ini Siva wanita yang ada dalam mimpiku? "Yan, Bian, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Siva sambil memegang badanku. "Nggak apa kok, Fa. Santai aja," jawab Bian. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pelajaran masih berlanjut, hingga Bel pulang sekolah menyuarakan pendapatnya kepada guru-guru yang sedang mengajar untuk menghentikan pembelajarannya. Semua murid sudah meninggalkan kelasnya. Hanya tinggal dua manusia di situ, aku dan Siva. Sambil memasukkan buku ke dalam tas, aku bertanya kepada Siva, "Fa, kamu nanti pulang naik apa?" "Tadi sih, katanya mau dijemput sama mamaku. Tapi barusan, mamaku bilang suruh pulang naik taksi aja," jawab Siva. Dengan memberanikan diri, sambil menundukkan kepala, aku bilang pada Siva, "Fa, daripada kamu naik taksi, aku anterin kamu pulang aja. Mau?" Sebelum mengetahui jawaban dari Siva,
aku mau bercerita sedikit tentang bagaimana karakter Bian. Bian adalah anak remaja berumur 17 tahun yang terkadang masih malu untuk berkomunikasi langsung dengan orang yang baru dia kenal. Bisa juga dibilang Bian ini anaknya introvert. Di sini, introvert bukan bapaknya Bian ya. Dia juga anak yang masih belum pandai ketika menghadapi sebuah percintaan. Sampai-sampai, wanita yang Bian suka selalu memutuskan Bian dengan alasan Bian adalah manusia yang terlalu baik. Cerita tentang Bian sudah selesai. Kita lanjut ke pembicaraan Bian yang ingin mengantarkan Siva pulang. Ya udah Yan, aku pulang bareng kamu aja. Di tengah perjalanan menuju rumah Siva, kita berdua saling bercerita masa lalu kita, perihal orang yang pernah kita suka. Saat sampai di depan rumahnya, Siva turun dari sepedaku dan bilang terima kasih padaku karena udah nganterin dia pulang. Tiba-tiba, kepalaku sakit dan lagi-lagi otakku tanpa sengaja memutar kejadian dalam mimpiku semalam. Ternyata memang benar, di depan rumah Siva ini mimpiku berakhir. Sama-sama, Fa. Aku menjawabnya dengan menahan rasa sakit agar Siva tidak bertanya lagi kepadaku. Aku pun langsung pamit ke Siva dan pergi menjauh dari rumahnya. Sesampai di rumah, aku berbaring di atas kasur dan memikirkan kejadian dalam mimpiku semalam. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apa ini cuma dejavu ya? Di saat aku berpikir keras, aku pun mulai tertidur dan pagi pun tiba. Aku berencana pergi ke sekolah lebih pagi dari biasanya karena hari ini ada piket kelas yang menungguku. Jam menunjukkan pukul 7.00 dan aku mulai mengayunkan sapu dari bagian belakang dalam kelas. Saat melakukan ayunan pertama pada sapu itu, tiba-tiba ada bidadari yang masuk dari pintu. Ohayo. Aku pun langsung menghentikan ayunan itu. Siva, ngapain kamu berangkat ke sekolah pagi-pagi? Ini kan masih jam 7:03 dan kelas kan dimulai pukul 8. Emang, kemarin kamu gak dengerin penjelasan dari Bu Sinta? Tanya Siva. Emang, Bu Sinta bilang apa kemarin? Bian mengajukan pertanyaan balik ke Siva. Jari telunjuk Siva langsung menunjuk ke jadwal piket hari ini. Bian pun melototi jadwal piket itu. Dan ternyata, Siva juga ada piket kelas hari ini. Aku melanjutkan ayunan pertama pada sapu itu untuk menuju ayunan kedua dan seterusnya. Dan karena aku orangnya baik, Siva aku suruh untuk merapikan bangku dan menghapus tulisan yang ada di papan tulis. 2 menit berlalu. Tidak ada percakapan sama sekali, baik dariku maupun dari Siva. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk memulai percakapan. Di jam 7:05, 1 detik. Siva, aku boleh tanya sesuatu? Iya Yan, tanya aja. Mungkin pertanyaan ini terlalu berat ketika diajukan di pagi hari. Tapi pagi ini lumayan sejuk dan cerah. Jadi menurutku tidak masalah. Fah, kamu mau gak jadi pacarku? Melihat wajah Siva kaget. Maaf Fah. Kalau kamu gak mau jawab juga gak apa kok. Siva menjawab dengan nada lembutnya sambil menunduk. Iya Yan, aku mau jadi pacarmu. Ini serius kan Fah? Siva mengangguk dengan bantuan pipi merahnya. Setelah kejadian ini, kita saling canggung sampai tidak ada percakapan sama sekali. Dari awal pelajaran hingga bel mengingatkan kita untuk segera meninggalkan kelas. Fah, maaf ya, udah bikin kamu canggung. Iya Yan, gak apa kok. Aku minta maaf juga. Karena ini kali pertama aku berpacaran. Antara malu dan tersenyum, Siva langsung memegang tanganku dan berjalan menuju ke depan gerbang sekolah. Karena aku berencana mengantarkan Siva pulang hari ini. Sesampai di depan rumah Siva, seperti biasa, Siva mengucapkan terima kasih dengan senyum manisnya kepadaku. Tapi, hari ini sedikit berbeda. Kepalaku sudah tidak terasa sakit ketika mendengar ucapan terima kasih yang diucapkan Siva saat ada di depan rumahnya. Iya, Fa, sama-sama. Aku pun menjawabnya dengan senyuman dan juga pamit kepada Siva. Fa, aku pulang dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya di jalan.
Setelah itu, Syifa langsung lari masuk ke dalam rumahnya karena Syifa malu dan pertama kali mengucapkan kata sayang kepada laki-laki. Bian pun pulang dengan lingkaran merah di pipinya. Syifa yang sebelumnya mengintip dari balik jendela, akhirnya pergi ke kamar untuk melanjutkan membaca artikel yang sempat ia baca waktu perjalanan pulang tadi, tentang apa saja yang dilakukan orang ketika berpacaran. Bian yang baru sampai di rumah, langsung masuk ke kamar untuk istirahat. Di saat membaringkan badannya dan melihat langit-langit kamarnya, Bian masih teringat kata-kata yang diucapkan Syifa tadi. Lalu Bian menutup matanya, merasa bersalah kepada Syifa, dan berbicara dalam hati. Apakah aku senaif itu? Berpacaran dengan orang yang bukan karena aku suka atau sayang dengannya, melainkan ada alasan lain yang ingin aku tahu ketika saat berpacaran dengannya. Padahal, orang itu menerimaku dengan tulus sebagai pacarnya, meskipun kita baru kenal 1 hari kemarin. Setelah beberapa menit memikirkannya, aku membuka mataku dan mengambil kalender dengan melihat tanggal hari ini. Ternyata, seminggu lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-18. Aku menandai hari istimewa itu dengan lingkaran merah, karena aku ingin menyatakan sesuatu di hari itu. Dan aku tidak ingin lama-lama berpacaran dengan cara seperti ini. Senja yang mulai menghilang tertutup bulan, dan akhirnya diambil alih kembali oleh fajar dengan bantuan suara alarm yang berdering. Pagi ini, Bian mencoret tanggal 1 pada kalender itu untuk menandai tinggal berapa hari lagi menuju hari penentuan itu. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita pendek barusan hingga akhir. Ya meskipun sebenarnya cerita pendek ini belum selesai, karena belum aku lanjutin nulisnya. Dan aku sudah menulis pesan dari cerita pendek yang barusan aku bacain. Jika pasanganmu bilang kamu terlalu baik buatnya, jangan terlalu dipikir sampai tak bisa tidur ya. Sebab orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga. Dan bukan berarti yang tidak baik itu buruk. Sampai jumpa di episode baperan selanjutnya. Aku pamit tidur dulu. Bye.